Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Apa kabar adik-adik sekolah minggu hari ini? Senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik lagi. Dan kabar adik-adik pasti dahsyat dan luar biasa bukan? Dan pasti adik-adik juga sudah sangat siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Baiklah adik-adik, kalau begitu mari kita langsung saja. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena hari ini adalah hari yang berbahagia. Kami boleh bertemu satu dengan yang lainnya. Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat memahami setiap cerita firman Tuhan yang kami dengarkan. Sehingga iman kami tumbuh di dalam Engkau. Dalam pengenalan akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Kami siap dengar cerita firman Tuhan. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, cerita kita hari ini terdapat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-18, mulai ayat yang ke-13 sampai pasal yang ke-19. Silahkan adik-adik buka Alkitabnya ya. Kita akan dengarkan cerita tentang Yerusalem yang dikepung oleh pasukan Raja Asyur. Jadi setelah peristiwa yang menunjukkan tentang kesetiaan Raja Hizkia kepada Tuhannya, datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu kota Yerusalem. Jadi sebelumnya Salmaneser telah menyerbu kerajaan Israel, yaitu Samaria, yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Hosea. Allah telah memperingatkan orang-orang Israel bahwa jika mereka terus-menerus menyembah berhala dan tidak mentaati hukum Tuhan, maka mereka akan diserahkan kepada Raja Asyur untuk dijadikan budak adik-adik. Pasukan Raja Asyur yang kuat mengepung kota Samaria, dan setelah 2 tahun kemudian mereka berhasil menduduki kota tersebut. Penduduknya mereka bawa ke Asyur sebagai tawanan, sebagaimana yang telah diperingatkan Tuhan kepada mereka. Bertahun-tahun kemudian, bangsa Asyur kembali menyerang kerajaan Yehuda yang sekarang dipimpin oleh Raja Hizkia. Kota demi kota jatuh ke tangan Raja Asyur yang kuat. Pasukan Asyur mengepung kota Lakis. Raja Hizkia tahu bahwa Yerusalem akan menjadi target selanjutnya dari pasukan Asyur yang kuat itu. Hizkia memperbaiki tembok kota dan bersiap-siap untuk hari itu. Ia mengirim utusan dengan pesan kepada Raja Asyur, "Aku telah berbuat salah karena aku tidak berpihak kepadamu. Aku akan membayar sebanyak yang kau minta, asalkan pasukanmu kau tarik mundur." Raja Asyur meminta pembayaran 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Maka Hizkia memberikan pembayaran seperti yang Raja Asyur minta itu. Ia mengambil emas dan perak di perbendaharaan istananya dan juga di bait Allah. Raja Sanherib menerima pembayaran tersebut, tetapi tidak meninggalkan tanah Yehuda. Sebaliknya, Raja Asyur mengirim utusan panglima tentaranya dan panglima-panglima lainnya beserta rombongan pasukan yang besar dari Lakis kepada Raja Yehuda, Raja Hizkia di Yerusalem. Mereka memberikan tuntutan mereka, tetapi Raja Hizkia mendesak rakyat untuk menguatkan hatinya dan harus menjadi lebih berani. Tidak perlu takut, apalagi gentar untuk menghadapi Raja Asyur dan pasukannya yang besar itu. Karena ada kekuatan yang lebih besar di pihak kita daripada yang ada di pihak mereka. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Eliakim, pengurus istana, Sebna, panitera istana, dan Yoah, bendahara istana, mereka ini keluar menemui utusan tersebut. Para utusan itu berbicara dengan suara yang keras dalam bahasa Ibrani, agar semua orang dapat mendengarkan dengan baik apa yang mereka katakan, baik mereka yang ada di bawah maupun yang ada di atas tembok. Kata mereka, "Katamu kalian siap berperang, tetapi itu merupakan omong kosong. Kepada siapakah kamu berharap sehingga kalian bisa memberontak kepada Raja Asyur?" Orang-orang Hizkia meminta mereka untuk tidak berbicara dalam bahasa Ibrani dengan suara yang nyaring, agar orang-orang di Yerusalem tidak mendengarkan mereka. Tetapi para
Utusan itu menolak. Mereka berteriak dengan suara yang lebih nyaring. Raja Asyur yang agung berkata, "Janganlah biarkan Hizkia menipu engkau. Dia tidak bisa melepaskan kamu daripadaku. Janganlah percaya kepada ucapan-ucapannya yang mengatakan bahwa Tuhan akan datang untuk menyelamatkan kamu. Adakah Allah yang mampu menghentikan aku, Raja Asyur?" Mereka yang mendengar perkataan itu tetap diam, sama seperti yang diperintahkan kepada mereka. Para pejabat raja pulang kepada Hizkia dengan pakaian yang koyak, tanda duka cita yang besar. Mereka melaporkan kepada raja. Ketika Hizkia mendengar kabar yang mereka bawa, Hizkia juga merobek bajunya. Ia mengenakan kain kabung dan pergi ke bait Allah untuk berdoa. Ia juga mengirim utusan kepada Nabi Yesaya. Dan Yesaya menjawab, "Tuhan telah berfirman, jangan takut. Orang Asyur telah menghujat aku. Aku akan membuat Raja Asyur mendengar berita yang akan memaksanya untuk kembali ke negerinya, di mana ia akan dibunuh." Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, benar saja Raja Sanherib mendengar bahwa orang Mesir sedang bersiap untuk melawannya. Raja yang sombong itu mengirim surat kepada Raja Hizkia yang berbunyi demikian, "Janganlah biarkan Allah yang engkau andalkan itu menipu kamu. Apakah Allah-Allah bangsa lain yang telah kutaklukkan datang menyelamatkan mereka? Tentu tidak, bukan?" Ketika Hizkia menerima surat itu, ia membawanya ke bait suci dan menaruhnya di hadapan Tuhan. "Lihatlah perkataan Sanherib raja yang sombong itu. Ia mengolok-olok namamu lagi," kata Hizkia di dalam doanya. "Lepaskanlah kiranya kami dari Raja Asyur, supaya semua bangsa tahu bahwa engkaulah Allah kami." Nabi Yesaya menerima pesan dari Tuhan untuk Raja Hizkia. Raja Asyur tidak akan memasuki kota Yerusalem atau membangun tembok untuk mengepung. Ia tidak akan memasuki kota itu. Tuhan akan membela Yerusalem dan menyelamatkannya. Malam itu, malaikat Tuhan melewati perkemahan orang Asyur dan menumpaskan tentara Raja Asyur kurang lebih 185.000 orang. Ketika orang-orang bangun di pagi hari, tampaklah mayat-mayat itu berserakan di mana-mana. Raja Sanherib akhirnya mundur dan pulang ke negerinya, ke Niniwe. Suatu hari, ketika Sanherib sedang beribadah di kuil dewanya, anak-anaknya datang untuk membunuhnya. Adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini, banyak sekali yang bisa kita ambil menjadi pelajaran kita adik-adik. Yang pertama, di dalam cerita firman Tuhan, kita hari ini sekali lagi kita diteguhkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, maha kuasa. Ia sungguh sangat dahsyat, sanggup melepaskan dan menyelamatkan kota Yerusalem terhadap sepasukan besar tentara Raja Asyur. Ada juga pelajaran yang berharga lainnya, yaitu tindakan Hizkia untuk datang berdoa kepada Tuhan ketika dia dalam masalah dan terdesak. Mari adik-adik, kita mau mengakui bahwa Tuhan itu memang dahsyat dan luar biasa. Mari kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pagi hari ini. Kami banyak belajar dari firman Tuhan hari ini. Tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.